dunia tahun depan diperkirakan masih penuh ketidakpastian. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mendapatkan informasi dari sejumlah lembaga internasional bahwa perekonomian dunia pada tahun depan akan gelap. Puluhan negara diperkirakan akan ambruk, imbas berbagai eskalasi geopolitik yang terjadi pada tahun ini. Dunia memang bukan sulit, tapi sangat sulit, dan bahkan lembaga-lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan. Ini kan sebuah keadaan yang betul-betul tantangan yang betul-betul sangat-sangat tidak mudah. Perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari hingga kini belum juga usai. Dampaknya tak hanya menimpa kedua negara saja, tetapi seluruh dunia. Perang membuat negara-negara Eropa mengalami krisis energi. Segudang sanksi dari negara-negara barat kepada Rusia menyebabkan terganggunya pasokan gas dari Rusia ke Eropa. Rusia bahkan mengatakan pasokan gas ke pipa utamanya ke Eropa akan tetap ditutup tanpa batas waktu. Akibatnya, harga sejumlah komoditas energi terbang. Terganggunya pasokan gas ke Eropa juga membuat nilai tukar mata uang euro turun di bawah 0,99 dolar Amerika. Tak hanya krisis energi, perang juga membuat dunia menghadapi krisis pangan. Pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina juga terganggu. Sejumlah negara bahkan memutuskan untuk proaktif pada komoditas pangannya. Belum selesai dampak perang melanda, kekeringan menimpa banyak negara. Tak hanya produksi pertanian yang terdampak, tapi juga pasokan listrik. Kekeringan memukul dua target sekaligus, pangan dan energi. Merespons kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang dengan optimisme, namun harus tetap waspada. Kondisi ini menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia dalam bentuk krisis pangan dan energi sebagai akibat dari disrupsi rantai pasok dan kenaikan sangat tajam harga-harga pangan dan energi dunia. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% dari PDB adalah wujud keseimbangan antara tetap menggunakan APBN sebagai pelindung dan pengaman ekonomi dan masyarakat, namun pada saat yang sama konsolidasi fiskal untuk memulihkan dan menjaga kesehatan APBN itu sendiri harus terus dijaga dan dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten. Sri Mulyani menyampaikan, sisi optimisme berasal dari pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Pada kuartal 2 tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% secara tahunan. Capaian ini lebih tinggi dari banyaknya negara yang jatuh pada resesi. Inflasi Indonesia pada bulan Agustus masih berada di tingkat moderat. Pada bulan Agustus, inflasi mengalami penurunan tipis menjadi 4,69% secara tahunan. Namun, adanya kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menaikkan tingkat inflasi hingga 7% di bulan September. Dengan capaian inflasi pada bulan Agustus, pemerintah pusat belum puas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, meminta pemerintah daerah untuk terus menurunkan angka inflasi hingga di bawah 5%. Erlangga menyebut masih ada 27 daerah yang inflasinya di atas nasional. 5 daerah dengan inflasi tertinggi di antara lain Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan tim pengendalian pusat, kami telah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID, dan TPID ini terus menjaga stabilan harga pangan tercermin dari inflasi volatile food yang sudah juga mengalami deflasi sebesar 2,9% month to month atau 8,93 year on year, yang angka ini perlu diturunkan lagi. Dalam situasi ini, pemerintah menyatakan tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap tengah menghantui dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetahuan likuiditas, dan kelemahan ekonomi.
Saya Ratu Sipanur Mayro dengan NIM 7101420117, Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi tahun 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang melaporkan.